Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya anak-anak. Sebelum itu perkenalkan, nama Bapak Andre Erliawan. Panggil saja Bapak Andre. Di kesempatan materi kali ini saya akan menggantikan Bu Vina untuk menerangkan teks eksplanasi. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja ya anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama. Ya, yang pertama pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan teks eksplanasi. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Untuk materi yang selanjutnya, ini ada ciri-ciri teks eksplanasi anak-anak. Ada 3 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang nomor 2, teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, teks eksplanasi ini dibuat berdasarkan fakta kejadian yang terjadi sebenarnya. Yang ketiga, fakta ini memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, seperti sains dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi tentang penjelasan umum sebuah fenomena yang akan dibahas, biasanya berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Penjelasan umum ini yang dituliskan dalam teks berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang nomor 2 yaitu deretan penjelas. Biasanya, deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Yang nomor 3 adalah interpretasi. Interpretasi ini biasanya bersifat pilihan, bisa ada juga bisa tidak ada. Interpretasi atau teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari maupun kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan di atas pernyataan pernyataan umum maupun deretan penjelas tersebut. Selanjutnya, menentukan ide pokok teks eksplanasi. Di sini ada 3 cara menentukan ide-ide pokok dalam teks eksplanasi. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi harus membaca paragraf 1 hingga paragraf terakhir. Yang nomor 2, mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Jadi di paragraf itu kalian harus mencermati kalimat per kalimat sampai kalimat terakhir. Yang nomor 3, ini yang paling penting, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Biasanya ide pokok itu terletak pada awal atau akhir paragraf dalam teks eksplanasi. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi berfokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participants. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan,
udara, atau fenomena-fenomena alam lainnya. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, teks eksplanasi lebih banyak menggunakan kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang nomor 5, teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi, teks eksplanasi itu dibuat untuk menerangkan apa yang terjadi pada tempat kejadian secara benar apa adanya. Yaitu tadi ya anak-anak, materi tentang teks eksplanasi. Untuk kalian yang belum mengerti atau masih belum paham tentang teks eksplanasi, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Yaitu tadi anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Bapak. Jangan lupa untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Stay healthy, stay happy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.